Selalu online, selalu siap menerima pesanan Anda, dan semakin banyak produk ditambahkan setiap hari. Siapapun yang menjadi anggota Amazon Prime mungkin merasa seperti baru saja mendengar sebuah iklan. Anda mencari, Anda membayar, Anda menerima, semuanya dalam satu hari. Dan Anda bisa melakukannya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, Ukraina sekilas melihat model bisnis itu dan telah memutuskan untuk menerapkannya dalam perang Ukraina. Pengirisan senjata yang lebih cepat, lebih banyak korban di pihak Rusia, perang yang sekarang bergerak begitu cepat sehingga Rusia tidak punya kesempatan untuk mengejar. Ukraina telah mengubah perburuan orang Rusia menjadi operasi Amazon Prime 24 jam non-stop. Dan beginilah caranya. Pada 17 Agustus, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis pernyataan yang merinci bagaimana Dotchain Defense Marketplace telah mengubah cara unit mendapatkan akses ke drone dan, yang terpenting, seberapa cepat drone-drone tersebut tiba di garis depan. Minggu, bukan bulan, adalah klaim dari kementerian saat membahas bagaimana sebuah marketplace yang baru ada selama setahun telah disesuaikan dan dipermudah untuk memastikan para tentara mendapatkan apa yang mereka butuhkan secepat mungkin. Bahkan hitungan minggu pun dalam beberapa kasus sudah berlebihan. Seringkali pesanan yang dilakukan oleh unit-unit dipenuhi dalam satu hari saja, persis seperti yang Anda lihat jika Anda adalah anggota Amazon Prime. Drone interceptor, drone FPV, peralatan peperangan elektronik, drone serang, drone pengintai, dan robot darat. Semuanya bisa dikirim ke pasukan garis depan dalam waktu 1 hari setelah pesanan dilakukan, menurut kementerian. Amunisi memang membutuhkan waktu sedikit lebih lama, meskipun hanya 6 hari dalam kasus tercepat. Dan pesanan untuk drone yang lebih kompleks atau yang produksinya lebih sedikit bisa memakan waktu beberapa minggu. Apa yang kita lihat di sini adalah kecepatan penyebaran dalam skala industri, dan jumlahnya benar-benar luar biasa. Selama tahun pertamanya beroperasi, Chain Defense bertanggung jawab mengirimkan lebih dari 1,2 juta unit drone dan perlengkapan kepada unit-unit Ukraina di garis depan. Pilihan produknya juga terus bertambah. Sama seperti Anda mungkin menghabiskan waktu menelusuri Amazon untuk mencari furnitur yang sempurna guna melengkapi sebuah ruangan, sebuah unit di garis depan juga bisa menggulir. 1.181 drone dan robot darat dari 300 produsen berbeda yang masing-masing dirancang untuk memberikan kerugian sebesar mungkin kepada Rusia. Unit tersebut memilih drone yang paling sesuai dengan kebutuhannya, melakukan pemesanan, dan seringkali menerima apa yang dibutuhkan dalam waktu 1 hari. Ini adalah tingkat efisiensi yang luar biasa yang ingin diperluas oleh Ukraina. Faktanya, salah satu alasan mengapa kita sudah melihat jumlah yang begitu besar adalah karena Ukraina berupaya untuk membuat Dotchain Defense tersedia bagi sebanyak mungkin unit. Itu termasuk membuat program ini tersedia untuk unit tempur yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Ukraina serta industri pertahanannya. Selain unit tempur tradisional, mereka yang bertugas di Garda Nasional Ukraina, Kepolisian Nasional, dan Dinas Penjaga Perbatasan Negara juga dapat menggunakan marketplace tersebut. Dan menurut laporan 16 Mei di New Voice of Ukraine, mereka akan dapat melakukannya selama 2 tahun lagi setelah pengumuman perpanjangan akses mereka. Garda Nasional khususnya sudah memanfaatkan hal ini dengan menghabiskan $800 juta yang dialokasikan untuk mereka selama 6 bulan sebelum artikel media tersebut diterbitkan. Pertumbuhan pesat marketplace Dotchain Defense juga mencerminkan apa yang telah kita lihat di seluruh pengadaan pertahanan Ukraina. Sebuah filosofi sederhana tampaknya sedang dijalankan. Dapatkan lebih cepat, gunakan lebih cepat, lukai Rusia lebih cepat. Dalam pengadaan, kita telah melihat Ukraina mengontrak sekitar $8 miliar untuk drone selama paruh pertama tahun 2026, yang merupakan 2 kali lipat dari jumlah yang dibeli pada periode yang sama di tahun 2025. Dotchain Defense telah menjadi bagian penting dalam proses pengadaan yang lebih cepat ini, seperti juga perubahan dalam pendekatan pengadaan Ukraina, yang sekarang berfokus pada penggunaan data medan perang untuk membantu pengadaan daripada penilaian manusia. Subjektivitas dan opini dikeluarkan dari perhitungan, digantikan oleh angka-angka pasti yang menunjukkan dengan tepat apa yang dibutuhkan dan di mana. Kami berani menebak bahwa aspek struktur pengadaan Ukraina yang mirip Amazon ini adalah salah satu warisan yang ditinggalkan oleh mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov setelah masa jabatannya dipersingkat. Kecepatan adalah hal yang dibutuhkan Ukraina, dan kabar tentang angka luar biasa dari Dotchain Defense ini datang setelah Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan dengan sangat jelas pentingnya kecepatan tersebut. Pada pertengahan Juli, setelah meninjau situasi garis depan Ukraina, Zelensky menyatakan bahwa salah satu kunci kemenangan Ukraina adalah pasokan senjata yang lebih cepat. Kita tidak boleh kehilangan 1 hari pun dalam mempertahankan kemerdekaan Ukraina, posisi kita, dan rakyat kita, kata Zelensky menegaskan pesannya. Kecepatan, 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 dari pemesanan hingga operasi. Itulah yang dibutuhkan Ukraina, dan jelas bahwa Dotchain Defense dan modelnya yang mirip Amazon Prime telah membantu mengubah Ukraina menjadi mesin pemburu Rusia. 24 jam non-stop. Kami akan memberitahu Anda seberapa besar dampak semua ini nanti. Pertama, Anda mungkin punya pertanyaan, apa itu Dotchain Defense?
Kami sudah memberikan beberapa petunjuk, tetapi .chain Defense pada dasarnya adalah pasar online yang dapat digunakan unit tempur Ukraina untuk memesan drone, robot, dan amunisi yang mereka butuhkan di garis depan. Situs web resminya menggambarkan platform ini sebagai sarana untuk memungkinkan pengadaan drone dan perlengkapan militer lainnya secara cepat dan terarah. Dan seluruh sistem ini dibangun berdasarkan kebutuhan operasional militer Ukraina. Sekali lagi, ini seperti Amazon. Kamu mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan cara kamu berbelanja. Prajurit Ukraina mendapatkan rekomendasi berdasarkan data dari medan perang. Perbandingan dengan Amazon tidak berhenti sampai di situ. Chain Defense pada dasarnya adalah sebuah platform e-commerce. Itulah yang memungkinkan kecepatan yang sudah kami sebutkan. Unit-unit tersebut tidak membayar drone mereka dari kantong sendiri. Ukraina menyediakan pendanaan dan unit-unit itu menggunakan data medan perang untuk menentukan produk mana di platform yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh Garda Nasional yang kami bagikan sebelumnya adalah contoh yang sempurna. $800 juta disediakan oleh pemerintah dan dibelanjakan oleh orang-orang yang tahu persis di mana uang itu harus digunakan. Pada dasarnya, ini adalah komponen dari struktur komando yang terdesentralisasi, di mana Ukraina mempercayai data dan unit-unit di lapangan untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan agar dapat menjalankan tugas mereka. Dan unit-unit di seluruh Ukraina menggunakan .chain Defense. Sebanyak 461 unit dan terus bertambah telah menerima peralatan melalui platform tersebut. Bahkan ada fitur-fitur yang biasanya Anda temukan di Amazon. Pelacakan pengiriman tersedia. Begitu juga kemampuan untuk memberikan umpan balik pada drone dan peralatan lainnya. Efisiensi kembali menjadi sorotan. Ketika sebuah drone efektif, umpan balik akan menunjukkannya. Namun jika tidak, unit-unit Ukraina akan tahu agar tidak membuang-buang dana mereka. Semua informasi ini juga membantu para produsen. Mereka dapat melihat jumlah pesanan dan umpan baliknya, yang semuanya merupakan data yang bisa mereka gunakan untuk menyempurnakan drone yang sudah ada, menciptakan desain baru, dan pada akhirnya lebih memenuhi kebutuhan pasukan di garis depan. Ini adalah sistem yang cerdik dan juga telah dipadukan dengan inovasi Ukraina yang brilian lainnya, yaitu marketplace Brave One. Brave One bekerja sedikit berbeda dari .chain Defense. Di Brave One, unit-unit Ukraina pada dasarnya menerima poin hadiah karena berhasil melumpuhkan target Rusia. Seorang tentara yang dieliminasi memberikan sejumlah poin X, menghancurkan sistem pertahanan udara memberikan poin Y, dan seterusnya. Ini adalah sistem insentif yang digamifikasi, di mana poin yang diperoleh dapat digunakan untuk membeli drone baru bagi unit yang mendapatkannya. Poin-poin ini memungkinkan unit-unit untuk melampaui anggaran resmi mereka, dan lebih dari 400 unit ikut serta dalam program ini. Hingga akhir Juni, unit-unit tersebut telah memesan lebih dari 500.000 drone, robot darat, dan sistem lainnya hanya dengan menggunakan poin hadiah. Dan menurut Euromaidan Press, pesanan-pesanan tersebut dapat dilakukan melalui Chain Defense maupun Brave One. Diduga ini berarti kedua marketplace tersebut terhubung. Jika tidak secara langsung, maka di balik layar. Sehingga unit-unit Ukraina dapat memaksimalkan pendanaan dan poin untuk mendapatkan drone yang mereka butuhkan. Seperti yang kami katakan, sangat cerdik. Begitu cerdiknya hingga pihak lain mulai memperhatikan. Pada 30 Maret, Euromaidan Press melaporkan bahwa Amerika Serikat telah meluncurkan Unmanned Aircraft Systems Marketplace atau UASM. Dirancang untuk militer Amerika Serikat, platform ini memudahkan angkatan darat dan berbagai sekutunya, termasuk negara lain dan mitra pemerintah, dalam memperoleh teknologi terkait drone. Setiap produk memiliki laman yang memuat spesifikasi teknis dan umpan balik, dan pesanan dapat dilakukan langsung di platform tersebut. Jika semua itu terdengar familiar, memang seharusnya begitu. Amerika Serikat pada dasarnya telah meniru pasar .chain Defense dan Brave One karena mereka menyadari betapa efektifnya platform-platform ini, tidak hanya dalam hal meningkatkan kecepatan pengadaan, tetapi juga dalam hal mengetahui drone mana yang berfungsi, mengapa drone itu efektif, dan bagaimana cara terbaik menggunakannya. Kita pada dasarnya telah melihat konsep ini kembali ke titik awal. Amazon adalah perusahaan Amerika, dan mereka telah menciptakan tulang punggung untuk platform e-commerce modern. Ukraina melihat tulang punggung itu, menirunya, dan memasukkannya ke dalam pasar mereka sendiri untuk membantu unit-unit mereka. Dan sekarang semuanya kembali ke titik semula, sehingga Amerika Serikat mengambil inspirasi dari Ukraina. Ini adalah siklus inovasi yang membuat semua orang menjadi lebih baik. Dan di Ukraina, inovasi itu membuat setiap tentara Rusia sangat-sangat ketakutan. Karena pada akhirnya, Chain Defense ada untuk membuat militer Ukraina menjadi mesin pembunuh yang lebih mematikan. Itu adalah hal terakhir yang diinginkan Rusia, karena mereka tahu bahwa pasar-pasar ini telah mengubah segalanya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya sebelum kita kembali ke videonya. Sekarang ada dua alasan mengapa Ukraina berhasil mengubah .chain Defense menjadi platform mirip Amazon yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu sangat penting. Kecepatan adalah segalanya dalam perang, dan di Ukraina, drone adalah kunci untuk mengalahkan Rusia. Kita akan mulai dengan aspek kecepatan, karena kamu sudah beberapa kali menyinggungnya. Bukan rahasia lagi bahwa kecepatan memainkan peran besar terutama dalam perang modern.
Kekuatan tembak juga sangat penting seperti biasanya, tetapi khususnya di abad ke-21, kecepatan kekuatan tembak itu sampai ke garis depan sama pentingnya dengan kekuatan tembak itu sendiri. Semua ini tentang logistik, dan itulah sebenarnya yang diberikan oleh Dot Chain Defense dan platform serupa. Mereka adalah simpul, mata rantai dalam rantai pasukan besar yang menjaga aliran senjata ke garis depan. Kekuatan tembak mungkin memenangkan pertempuran, tetapi logistik yang andal dan cepatlah yang memenangkan perang. Dan itu melampaui sekadar mengirimkan drone ke unit garis depan dengan lebih cepat. Makanan, air, bahan bakar, dan perlengkapan semuanya adalah kunci. Tidak peduli sekuat apapun senjata sebuah tentara, mereka akan mengalami kerugian baik dalam hal personel maupun moral jika logistiknya tidak tertata dengan baik. Namun, ini bukan hanya soal meningkatkan kecepatan pengiriman. Inovasi yang cepat dan memangkas birokrasi juga sangat penting, dan Dot Chain Defense menawarkan contoh sempurna di kedua aspek tersebut. Ketika berbicara tentang inovasi, siapa lagi yang akan terpikir untuk membuat versi Amazon sendiri yang didedikasikan untuk mengirim drone ke pasukan garis depan? Mereka mungkin terinspirasi oleh prinsip e-commerce dan gamifikasi yang sudah ada, tetapi Dot Chain Defense dan Brave One adalah ide-ide yang berasal dari Ukraina. Ide-ide tersebut sekarang mulai ditiru, tetapi sudah lama menjadi sesuatu yang unik. Fakta bahwa Ukraina tidak hanya mencetuskan konsep-konsep ini, tetapi juga mengeksekusinya dengan cepat dalam skala besar dan begitu efektif sehingga mungkin langsung berhasil adalah salah satu alasan utama mengapa mereka mampu melakukan perubahan momentum di medan perang yang telah kita saksikan sepanjang tahun 2026. Terkait dengan sisi birokrasi, Kementerian Pertahanan Ukraina adalah salah satu yang pertama menyoroti hal ini segera setelah chain defense tersedia untuk unit-unit. Keputusan dari Kementerian Pertahanan telah menghilangkan birokrasi yang tidak perlu dalam pengadaan dan memberikan otonomi nyata kepada brigad-brigad. Militer sekarang dapat memilih UAV yang mereka butuhkan hanya dalam beberapa klik tanpa persetujuan atau dokumen yang berbelit-belit, kata Kementerian pada September 2025. Dengan sistem ini, permintaan tidak perlu lagi diteruskan ke rantai komando. Unit-unit tidak harus menunggu persetujuan dari seorang komandan, lalu jenderal, lalu seseorang di Kementerian Pertahanan sebelum proses pemesanan bisa dimulai. Mereka mendapatkan pendanaan, memeriksa chain defense, dan memesan apa yang mereka butuhkan hanya dalam beberapa klik. Sederhana, mudah, dan bagi Rusia, ini sangat menghancurkan karena menjaga pertahanan Ukraina tetap kuat serta melengkapi unit serbu yang membebaskan wilayah di seluruh garis depan. Kecepatan di medan perang sangat menentukan, dan Ukraina telah menjadi contoh terbaik dari fakta ini yang pernah dilihat siapapun dalam beberapa dekade terakhir. Kemampuannya tidak hanya beradaptasi dengan apapun yang dilancarkan Rusia, tetapi juga berinovasi secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan di medan perang, telah menunjukkan kepada dunia bahwa bukan hanya akses ke senjata terbaik yang memenangkan perang. Mengetahui cara menggunakan apa yang Anda miliki dan membangun sistem cerdas di sekitar senjata Anda, seperti membangun kemampuan deteksi di medan perang, mengumpulkan data untuk mendukung pengambilan keputusan, dan memperlancar pengadaan, semuanya sama pentingnya dengan senjatanya itu sendiri. Platform Dot Chain Defense adalah contoh sempurna dari beberapa konsep ini yang bersatu. Tapi alasan kedua dan perlengkapan utama di platform itu yang benar-benar menakutkan Rusia adalah drone. Mereka terbukti efektif sepanjang perang, dan sekarang bahkan lebih penting bagi Ukraina daripada sebelumnya. Angka-angka menunjukkan betapa pentingnya drone bagi Ukraina. Produksi saja sudah menunjukkan bahwa Ukraina jelas melihat penggunaan drone yang efektif sebagai potensi penentu kemenangan perang. Menurut artikel Tech Radar bulan Juli, Ukraina telah mengonfirmasi bahwa mereka akan memproduksi 10 juta drone pada akhir tahun 2026. Didukung oleh penandatanganan kesepakatan drone seperti kesepakatan senilai 1,1 miliar dolar yang ditandatangani untuk mendapatkan lebih banyak pendanaan drone dari Uni Eropa. 10 juta adalah sebuah tonggak, bukan puncak. Target berikutnya Ukraina adalah mencapai titik di mana mereka membangun 20 juta drone setiap tahun, dan rencana dikabarkan sedang disiapkan untuk memungkinkan penggandaan produksi ini. Ukraina telah mengatasi banyak keraguan untuk sampai ke titik ini. Seperti yang diingat sendiri oleh Zelensky, saya ingat ketika saya pertama kali mengumumkan secara terbuka rencana negara 1 juta drone per tahun, ada banyak keraguan di mana-mana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami membuat 10 juta drone per tahun, 10, dan itu akan menjadi 20. Drone-drone itu selalu hadir di Ukraina, di garis depan, di area belakang garis depan, dan bahkan di dalam Rusia sendiri. Sekali lagi, angka-angka menunjukkan kepada kita mengapa Ukraina bergerak menuju produksi drone secara besar-besaran seperti itu. Pada awal tahun 2026, Politico melaporkan bahwa antara 70 hingga 80% dari semua korban di kedua belah pihak dalam perang Ukraina disebabkan oleh drone. Itu sebenarnya adalah hal yang buruk bagi Rusia, meskipun mereka juga mengalami keberhasilan dengan drone mereka sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh Biro Perlindungan Konstitusi Latvia. Hal ini membuat perang menjadi lebih dinamis di tingkat taktis, tetapi mengurangi kemungkinan salah satu pihak membuat terobosan strategis, kata biro tersebut. Rusia membutuhkan terobosan strategis. Ukraina perlu menggunakan drone mereka untuk menimbulkan sebanyak mungkin korban sambil melakukan serangan balasan yang terarah. Dengan drone yang kini menjadi bagian penting dari perang, Ukraina jauh lebih diuntungkan dari penggunaannya dibandingkan Rusia. Persentasenya telah meningkat sejak awal tahun ini. Menurut Center for Strategic and International Studies, drone bertanggung jawab atas hingga 90% korban Rusia, yang berarti pertempuran antar manusia menjadi semakin jarang terjadi. Sekali lagi, ini baik untuk Ukraina dan buruk untuk Rusia.
Ini berarti tentara Rusia seringkali tewas tanpa pernah memiliki kesempatan untuk mengusir pasukan Ukraina dari posisi pertahanan mereka. Drone sama efektifnya di wilayah pendudukan, di mana Ukraina sedang melakukan kampanye serangan jarak menengah yang terus berkembang selama pala tahun 2026. Dalam sebuah artikel, tanggal 13 Agustus, militernya mengungkapkan bahwa pasukan Ukraina melakukan lebih dari 250 serangan jarak menengah per hari pada bulan Juli, yang jika dijumlahkan mencapai sekitar 7.800. Yang jumlahnya sendiri 126 kali lebih tinggi dibandingkan angka pada bulan Juni. Rusia benar-benar tidak bisa lepas dari drone Ukraina. Dan dengan operasi Amazon Prime-nya yang dijalankan melalui Chain Defense, Ukraina hanya akan memperburuk situasi. Tingkat produksi drone yang sangat besar memastikan produk hampir selalu tersedia di platform tersebut. Gabungkan itu dengan kecepatan pengiriman, pasukan Rusia akan merasa seperti mencoba memotong kepala hidra. Ketika satu drone jatuh, selalu ada lebih banyak lagi yang datang untuk menggantikannya. Penekanan Ukraina pada penyederhanaan pengadaan drone yang memangkas waktu yang dibutuhkan agar drone sampai ke unit-unitnya juga memiliki dampak lain. Hal ini menurunkan biaya untuk merugikan Rusia. Business Insider menerbitkan sebuah artikel menarik pada 18 Agustus yang menguraikan berbagai biaya yang dikeluarkan Ukraina untuk setiap keberhasilan yang mereka raih. Berdasarkan data dari bulan Juni, Ukraina menghabiskan rata-rata $32 untuk setiap anggota militer Rusia yang terkena serangan. Biayanya turun menjadi $74 untuk setiap peralatan Rusia dan $87 untuk menghantam fasilitas infrastruktur. Biaya-biaya ini sangat rendah dan semua itu dimungkinkan oleh segala hal yang dilakukan Ukraina dengan drone-drone miliknya. Senjata yang harganya ratusan ribu bahkan jutaan dolar bukan berarti tidak relevan, tapi sekarang mereka juga bukan satu-satunya atau bahkan pilihan utama lagi. Fokusnya sekarang adalah drone, dan segala hal yang bisa dilakukan Ukraina untuk mempercepat pengiriman drone-drone itu ke pasukannya, seperti yang kita lihat dengan Chain Defense, membantu menekan biaya ini menjadi lebih rendah lagi. Bagi Rusia, dampak terpenting dari operasi Amazon Prime Ukraina adalah apa yang mereka alami di medan perang. Ukraina telah menjadi mesin pemburu pasukan Rusia dan angka korban membuktikan klaim tersebut. Pada bulan Juli, Rusia mengalami bulan terburuknya di tahun 2026 sejauh ini menurut laporan Kyiv Independent. Sebanyak 42.860 tentara Rusia tewas atau terluka hanya dalam 31 hari. Jika kita mengasumsikan bahwa klaim bahwa 90% korban Rusia sekarang disebabkan oleh drone adalah benar, itu berarti 38.554 dari korban tersebut disebabkan oleh senjata yang bisa didapatkan di Chain Defense. Dan situasinya menjadi lebih buruk ketika kita melihat sepanjang tahun, di mana Rusia telah kehilangan hampir 225.500 tentara hingga akhir Juli. Dengan menggunakan perkiraan 90%, itu berarti 202.950 tentara menjadi korban perang drone Ukraina. Inilah inti permasalahannya. Lebih banyak drone yang tiba lebih cepat dari sebelumnya ke garis depan sedang menghancurkan strategi Rusia tahun 2026. Dan musim dingin akan segera tiba. Bukan, musim baru Game of Thrones yang mengejutkan tidak akan tayang. Maksud kami adalah musim dingin akan segera datang ke Ukraina dalam beberapa bulan lagi. Dan dengan datangnya musim gugur dan musim dingin, pohon-pohon akan merontokkan daunnya dan banyak perlindungan yang biasanya digunakan Rusia untuk menyusupkan pasukan ke belakang garis depan akan menghilang. Kami merasa bahwa aktivitas di Chain Defense akan mencapai tingkat baru saat perang memasuki tahun 2026. Dan Rusia akan membayar mahal dengan darah tentaranya sendiri sebagai akibatnya. Marketplace drone Ukraina yang mirip Amazon Prime akan memastikan hal itu. Dan di dalam Rusia, Ukraina juga membawa pertempuran ke struktur yang lebih tradisional seperti Amazon. Lebih banyak wildberries telah disasar dalam langkah paling cerdas Ukraina selama perang ini. Dan Anda bisa mengetahui semuanya di video kami. Tapi sebelum Anda lanjut, semua yang Anda lihat di sini telah diteliti, diverifikasi, dan diproduksi oleh orang-orang nyata. Jika Anda menghargai itu, silakan berlangganan, beri komentar di bawah, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota untuk mendapatkan akses ke konten eksklusif. Dan terima kasih telah menonton.